anak-anak semuanya, salam sejahtera dan semoga tetap sehat selalu. Perkenalkan, nama Ibu Dr. Elista Nur yang pada pagi hari ini akan mengajarkan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit dasar penyusun makhluk hidup. Komponen sel terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik adalah karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan bahan anorganik adalah air, gas, dan garam-garam mineral. Kita bahas tentang yang bahan anorganik dulu. Air. Air merupakan bagian terbesar penyusun protoplasma. Protoplasma merupakan substansi dasar yang terdapat pada semua sel makhluk hidup. Peran air adalah sebagai pelarut bahan organik, transportasi nutrisi menuju sel, transportasi hasil ekskresi dan sekresi dari sel, mengatur suhu, serta pengangkut hasil fotosintesis pada gas-gas yang terdapat pada sel adalah oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan amonia. Oksigen dapat mengoksidasi zat-zat makanan untuk mendapatkan energi. Karbon dioksida merupakan sisa pembakaran zat-zat makanan. Nitrogen umumnya tidak dapat digunakan, tetapi dapat berikatan dengan sel dalam bentuk ion nitrat. Amonia merupakan sisa metabolisme protein dalam sel. Garam mineral bisa berbentuk dua ion, yaitu ion kation positif dan ion anion negatif. Fungsi ion di antaranya adalah kalsium berfungsi pada kerja jantung, otot, dan syaraf. Kalium dan magnesium merupakan komponen utama dari protoplasma. Magnesium dan ferum merupakan penghasil klorofil. Natrium dan klorida mengatur asam basa dan tekanan osmosis. Kalium merupakan penahan air di dalam sel. Dan natrium serta kalium merupakan pentransport zat melalui membran. Sekarang kita membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat itu ada 3. Yang pertama monosakarida. Yang kedua disakarida. Yang ketiga polisakarida. Monosakarida merupakan gula sederhana. Jumlah gugus gulanya adalah 1. Bersifat manis dan mudah larut dalam air. Contoh daripada monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, dan deoksiribosa. Ribosa dan deoksiribosa merupakan gula penyusun RNA dan DNA. Yang kedua, disakarida. Disakarida merupakan 2 molekul sederhana menjadi 1. Bersifat manis dan mudah larut dalam air. Jumlah gugus gulanya adalah 2. Contoh dari disakarida adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa dapat dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Sukrosa dapat dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Laktosa dapat dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Polisakarida. Polisakarida merupakan gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Sifatnya adalah pahit dan sukar larut dalam air. Jumlah gugus gulanya adalah lebih dari 10. Contoh dari polisakarida adalah glikogen, amilum, dan kitin. Protein. Jenis-jenis protein ada 5. Yang pertama, protein sederhana. Protein sederhana jika diuraikan akan menjadi asam amino. Protein gabungan jika terhidrolisis akan menghasilkan asam amino dan asam senyawa lainnya. Yang ketiga, protein struktural merupakan protein penyusun struktur sel, yaitu membran sel, mitokondria, ribosom, dan kromosom.
Contohnya adalah kolagen, elastin, dan keratin. Yang keempat, protein kontraktil yang berperan dalam proses kontraksi otot untuk pergerakan. Protein, miosin, dan protein aktin. Yang kelima, protein reaktif. Protein reaktif itu meliputi enzim, protein hormon, serta globulin di dalam darah dan otot. Kandungan protein adalah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Dan ada beberapa yang mengandung belerang serta besi. Yang ketiga, lemak. Apa itu lemak? Lemak itu mengandung unsur hidrogen, oksigen, dan karbon, serta tersusun atas asam lemak dan gliserol. Bersifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti. Jenis-jenis lemak ada 3 macam. Yang pertama, lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun dari 1 molekul gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya, lemak jenuh, asam steareat. Yang kedua, lemak tidak jenuh, asam linoleat. Kedua, lemak gabungan. Lemak gabungan tersusun dari asam lemak dan senyawa lain. Contohnya, fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, dan karotenoid. Yang ketiga, turunan lemak. Lemak yang mengalami hidrolisis dan reaksi enzimatis. Contohnya, steroid dan lemak jahat. Asam nukleat. Asam nukleat disebut juga sebagai asam inti, yang terdiri dari DNA dan RNA. DNA adalah deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA adalah ribonukleik acid. RNA merupakan hasil transkripsi daripada DNA. Fungsi daripada DNA adalah membawa informasi genetika serta mengendalikan aktivitas gen, sedangkan fungsi RNA adalah mensintesis protein, di mana RNA itu ada 3 macam. Yang pertama, mRNA atau dRNA. Yang kedua adalah tRNA. Yang ketiga adalah rRNA. Sekarang kita masuk ke dalam struktur sel. Struktur sel itu terdiri atas 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, yang berasal dari kata pro dan karyon. Pro artinya sebelum, karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti, yang terdapat pada kingdom Monera. Contoh kingdom Monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Mari kita pelajari struktur dari sel prokariotik. Yang pertama, pili. Pili atau pilus adalah struktur yang berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pili tersusun dari protein dan banyak terdapat dalam bakteri gram negatif. Pili mirip dengan flagellum atau flagella, tetapi lebih pendek, kaku, diameter lebih kecil, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Pili bukan sebagai alat gerak. Terdapat fimbria yang serupa pili tetapi lebih pendek. Yang kedua adalah plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. DNA pada plasmid mampu direplikasi sendiri. Jumlah dan ukuran plasmid pada sel bervariasi, bergantung pada jenis plasmid yang dimiliki. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokariotik, seperti resistensi antibiotik, virulensi, dan konjugasi. Non-esensial berarti tidak berperan secara langsung dalam metabolisme dan segala aktivitas biologi yang mendukung bakteri. Plasmid juga terdapat di beberapa mikroba
eukariotik seperti ragi. Yang ketiga, ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintesis protein. Sel prokariotik memiliki banyak ribosom. Fungsi ribosom adalah melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetika DNA menjadi protein. Terdapat beberapa perbedaan antara ribosom prokariotik dengan ribosom eukariotik. Ukuran ribosom prokariotik lebih kecil, sedangkan jumlah rRNA lebih sedikit. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma berasal dari kata sito dan plasma. Sito adalah sel, plasma adalah cairan. Jadi sitoplasma adalah cairan sel yang terdapat di dalam membran sel, tersusun atas protein, lipid, air, mineral, dan enzim. Organela juga berada di dalam sitoplasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula yang tidak larut dalam air. Yang kelima, membran plasma. Membran plasma adalah membran biologis semi-permeabel tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat keluar masuk sel. Yang keenam adalah dinding sel. Dinding sel adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsul dan membran plasma. Terdapat pori-pori untuk jalan masuk keluar molekul. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk dan melindungi organela internal sel. Yang ketujuh, kapsul. Kapsul adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di setiap jenis bakteri. Lapisan tebal disebut kapsul yang tersusun dari glikoprotein dan biasanya terdapat pada bakteri pembawa penyakit bersifat patogen. Sedangkan lapisan tipis disebut lapisan lendir yang tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri bersifat saproba, yaitu mendapatkan makanan dari sisa organisme lain. Fungsi kapsula adalah sebagai pelindung sel, mencegah sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dari pengaruh antibodi sel inang. Yang kedelapan, flagela. Flagela adalah struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Pada sel prokariotik, struktur flagela sangat sederhana dibandingkan pada sel eukariotik, karena hanya terdiri dari serat tunggal protein flagelin. Fungsi flagel adalah sebagai alat gerak sel. Gerakan flagel prokariotik seperti memutar-mutar. Yang kesembilan adalah nukleoid. Nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Nukleoid merupakan pusat utama transkripsi dan replikasi DNA. Bentuknya tidak beraturan dengan ukuran nukleoid bervariasi bergantung pada jenis sel. Ukuran DNA pada nukleoid berbentuk lingkaran atau oval. Fungsi nukleoid serupa dengan inti sel atau nukleus pada sel eukariotik. Hanya saja tanpa membran inti, sehingga mengalami kontak langsung dengan sel hewan merupakan sel eukariotik. Sel eukariotik terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan, organela selnya terdiri dari nukleus, kompleks Golgi atau badan Golgi, lisosom, sentriol, sitoplasma, vesikel, retikulum endoplasma, mitokondria, peroksisom, sitoskeleton, dan membran sel. Untuk penjelasan organela sel pada hewan, bisa kalian lihat nanti di buku yang nanti akan Ibu share. Yang terakhir adalah perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan utama adalah sel prokariotik tidak mempunyai membran inti, sedangkan sel eukariotik mempunyai membran inti. Sel prokariotik terdapat pada organisme bakteri,
Eukarbakteria, dan Archaeabacteria, serta ganggang hijau biru. Sedangkan sel eukariotik terdapat pada protista, fungi atau jamur, plante, dan animalia. Kromosom pada sel prokariotik adalah berupa kromosom tunggal, sedangkan sel eukariotik banyak kromosom. Organela sel yang terdapat pada sel prokariotik itu tidak ada. Misalnya mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, dan lain-lain. Sel prokariotik yang merupakan pembentukan energi adalah mesosom, sedangkan sel eukariotik adalah mitokondria. Ribosom pada sel prokariotik adalah 50S dan 30S, sedangkan pada sel eukariotik 60S dan 40S. Sel prokariotik flagelanya adalah sederhana dan tersusun atas flagelin, sedangkan sel eukariotik adalah kompleks, tersusun atas tubulin. Sel prokariotik terjadi pembelahan sel yaitu secara pembelahan biner, sedangkan sel eukariotik reproduksi selnya adalah mitosis dan meiosis. Sel prokariotik organisasi selnya berupa sel tunggal, sedangkan sel eukariotik organisasi selnya bisa berupa sel tunggal dan sel banyak. Terima kasih semuanya.